Padahal di zaman dulu, para nabi itu, para rasul itu diberi mukjizat yang memang betul-betul nyata, nampak sekali mukjizatnya. Nabi Isa itu nampak sekali mukjizatnya. Apa? Bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menyembuhkan orang yang buta. Itu. Apa enggak nampak kali? Kalau sekarang ada orang seperti itu, pasti dituhankan. Sebab itu nanti Dajjal itu oleh Allah dijadikan ujian bagi kita semua. Dajjal itu oleh Allah bukan nabi. Dajjal itu bagi Allah juga bukan seorang rasul. Tapi oleh Allah diberi keutamaan. Salah satunya bisa menghidupkan orang mati. Salah satunya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Salah satunya bisa memberikan sesuatu yang diminta oleh seseorang kepadanya. Kata ada orang minta kepadanya, hei Tuhanku, karena diklaim sebagai Tuhan, itu Dajjal. Berikan saya harta benda, pasti akan diberi. Dajjal kecilnya adalah sebagaimana yang kita tahu. Dukun-dukun yang ngaku-ngaku punya karomah, itu sudah kita dajjalkan. Terutama kalau kita lihat ya, di India sekali lagi, di India. Itu banyak sekali orang-orang dalam tanda kutip dianggap memiliki kelebihan. Dan langsung kemudian disetarakan dengan dewa-dewa mereka. Alhamdulillah, orang Muslim itu tidak banyak seperti itu. Walaupun ada. Ya buktinya ada kok. Ulama punya karomah langsung di nabi-nabikan, dituhan-tuhankan, dan lain sebagainya. Disekutukan dengan Allah. Oleh karena itu sekarang nggak penting lagi kategori karomah-karomah. Nggak penting lagi. Dan Allah memberikan karomah kepada seseorang itu bil khafiyih, dengan cara menyimpannya atau dengan cara tidak menampakkannya. Kalau andai kata mereka ditampakkan memiliki karomah, Anda pasti sudah itu nyembah-nyembah ke dia. Sudah nggak percaya lagi dengan kiai-kiai. Makanya disimpan oleh Allah karomah-karomah itu. Yang memiliki karomah juga tidak dinampakkan. Nah, kita lihat tuh tadi bahwa di zaman sebelum Nabi Muhammad, para nabi, para rasul itu ketika mendapatkan mukjizat itu dinampakkan mukjizatnya. Walaupun tidak mereka beriman. Dan apa? Seringkali dianggap mereka memiliki sihir. Nah, tentu berbeda dengan saat ini. Saat ini andai kata begitu dinampakkan, maka kamu akan menuhankan mereka. Nah, terbukti nanti satu saat Dajjal akan didatangkan oleh Allah dengan kemampuan luar biasa. Nah, apa yang paling penting sekarang saat ini adalah keilmuan dan tata krama. Sehingga orang harus dan berhak memuliakan orang yang punya ilmu dan punya tata krama. Kalau hanya karena dia punya keturunan yang bagus, tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang bisa kita muliakan. Akan bisa kita muliakan manakala dia punya nasab yang bagus. Dia punya keilmuan yang bagus, tapi tidak mengesampingkan akhlak. Itu yang harus dimuliakan. Kalau hanya bisa terbang, Mbak Dukun pun bisa terbang. Setan pun bisa terbang. Kenapa nggak kamu muliakan? Itu saja. Tapi yang punya akhlak, yang punya ilmu secara tidak terpisah, itu yang lebih hebat menurut saya. Karena biasanya orang yang punya ilmu, kemudian karena keilmuannya dia jadi sombong. Merasa segalanya, merasa punya jamaah. Tapi kalau dia punya akhlak, merasa itu tidak akan, karena semuanya itu dari Allah.
dan akan kembali kepada Allah.